Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fid din wa akhwat fillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita sudah masuk di tanggal 2 dari bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Sebagaimana yang kita rencanakan, insyaallah ta'ala kita akan sedikit mengingat kembali beberapa pembahasan seputar bulan Ramadan dan semua amalan yang ada di dalamnya, dan juga permasalahan-permasalahan yang terkait dengannya. Tentu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terlalu banyak ya poin-poin pembahasan terkait dengan bulan Ramadan yang tentunya 3 pertemuan tentu tidak akan terbahas semuanya. Namun sebagaimana dikatakan, ma yukhadhu kulluh la yutraku julluh, apa yang tidak bisa diambil semuanya maka jangan ditinggalkan semuanya. Maka kita pilihkan beberapa poin pembahasan yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi besar bagi kita untuk berazam menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan di tahun-tahun sebelumnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bulan Ramadan itu merupakan fursah nafisah, kesempatan yang sangat-sangat berharga bagi kaum muslimin secara khusus, untuk kemudian mereka mendapatkan segala keutamaan, segala keistimewaan, juga keberkahan dari bulan Ramadan ini. Dan kita juga bersyukur semestinya saat kita ini diberi usia yang panjang untuk kemudian kita bisa kembali mendapatkan Ramadan. Jadi nanti kurang lebih sebulan ke depan, kalau kita kemudian dikasih kesempatan lagi mendapatkan Ramadan, semoga itu pertanda bahwa doa-doa kita di Ramadan sebelumnya, yang diantara doa itu kita ingin mendapatkan Ramadan di tahun berikutnya, berarti diijabah. Kalau diijabah maknanya kita mendapatkan nikmat. Kalau mendapatkan nikmat, kewajiban kita adalah bersyukur. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah karena nanti ibadah di bulan Ramadan itu insya Allah akan ada kemudahan dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya ada motivasi tersendiri bagi orang-orang beriman untuk kemudian mereka memiliki ghirah, semangat yang besar untuk memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insyaallah nanti di bulan Ramadan salat maghrib kita tidak seperti salat maghrib sekarang. Betul tidak? Ya tidak Pak? Nanti coba lihat Ramadan. Tadi kita maghrib berapa saf? 3 saja. Nanti coba bedakan kalau Ramadan. Ya. Biasanya full, gitu ya.
Nanti sholat isya-nya juga demikian, sholat subuhnya juga demikian. Ada pemandangan yang berbeda saat di bulan-bulan biasa dengan saat di bulan Ramadan. Nah, itu setidaknya daya tarik tersendiri ya dari karismanya bulan Ramadan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini sejatinya kesempatan emas bagi kita semua. Ya, lebih-lebih di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat luar biasa yang disebut dengan Lailatul Qadar, yang disebut oleh Allah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada seribu bulan. Yang satu malam ini jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kita bisa mendapatkan percepatan dan lompatan limpahan pahala yang sangat luar biasa. Sehingga kita umat akhir zaman ini, umat Rasulullah SAW bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu yang usianya panjang-panjang, sedangkan usia umat ini pendek-pendek, 60 sampai 70 tahun saja, sedikit yang lewat 70. Tapi dari sisi persaingan pahala, persaingan derajat, makom, kedudukan nanti di kehidupan akhirat, kita bisa bersaing dengan mereka, umat-umat terdahulu yang mungkin usia mereka lebih panjang dari kita, ya rata-rata 100 tahun ke atas. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka datangnya Ramadan ini mesti kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Orang itu tergiur melakukan sesuatu biasanya karena apa, Pak? Apa sesuatu yang menjadikan orang itu mau berbuat, mau bergerak? Apa itu? Barakallahu fikum. Iya. Intinya ada dua. Yang pertama namanya faktor pendorong. Yang kedua namanya faktor penarik. Bisa dipahami ini? Kenapa ada orang mati-matian cari dunia? Faktor pendorongnya apa? Ya, kebutuhan hidup di dunia ini. Istrinya 4, anaknya 20. Misalkan ini, hidupnya di Balikpapan yang katanya kota paling mahal di Indonesia. Ini faktor-faktor pendorong. Wah, saya harus cari dunia sebanyak-banyaknya. Faktor penariknya apa? Ya mungkin dia ingin bahagia, ingin hidupnya senang, ingin hidupnya berkelimpahan, gitu ya. Taib para jamaah, itu untuk urusan dunia. Ada orang masya Allah disiplin olahraga tiap hari, itu kan juga demikian. Ada faktor pendorongnya. Faktor pendorongnya apa? Ya mungkin dia punya grup WhatsApp khusus olahraga yang menjadi hobinya. Ya, dia punya istri juga punya hobi yang sama, olahraga. Ya. Faktor penariknya apa? Ya misalkan dia ingin hidup sehat. Ya, ingin hidup sehat, ingin mempertahankan kehidupan, ya, ingin di masa tuanya tidak merepotkan anak-anaknya dan lain sebagainya. Nah, itu faktor pendorong, faktor penarik. Taib para jamaah, dan itu sesuai dengan kejiwaan manusia, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, para jamaah, Allah Azza wa Jalla pencipta kita semua, yang maha tahu apa yang manfaat, apa yang madarat bagi kita sebagai makhluk ciptaannya. Allah dengan kasih sayangnya sudah membeberkan, menjelaskan apa tujuan hidup kita, kemudian apa yang kemudian mendorong manusia untuk kemudian barakallahu fikum dia fokus kepada tujuan hidupnya, kemudian daya tarik yang menarik dirinya untuk kemudian fokus dengan tujuan hidupnya itu apa? Ini semuanya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan sejelas-jelasnya kepada kita sebagai bentuk kasih sayang. Nah, sama Ramadan ini juga demikian para jamaah. Orang itu akan tergiur dengan Ramadan, orang itu akan tertarik dengan Ramadan, orang itu akan antusias, ya, heboh dengan kehebohan yang luar biasa
untuk memaksimalkan Ramadan ketika ada faktor pendorongnya, kemudian ada faktor penariknya. Faktor pendorongnya banyak ya, semua fadilah yang terkait dengan Ramadan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu faktor pendorongnya. Ya, faktor penariknya ada target di depan, ada hadaf yang kita inginkan. Dari apa? Dari ibadah di bulan Ramadan. Semoga kita digolongkan oleh Allah menjadi ahli siam yang kemudian masuk surga secara khusus melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan. Dan begitu para jamaah. Dan Masya Allah, Allah dengan kasih sayangnya ngupahin kita dari ibadah yang kita lakukan itu dengan upah yang istimewa. Ya kan? Surga. Siapa yang tidak tertarik surga di sini? Hanya orang-orang yang tidak punya iman, kan tidak menarik itu surga. Makanya sebagian orang yang kufur, mereka mengatakan surga neraka itu katanya khayalan orang-orang Arab saja. Na'udzubillah. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, maka para ulama sering menjelaskan bahwa ilmu tentang fadilah-fadilah Ramadan beserta semua amalan yang ada di dalamnya, ini ilmu paling mendasar, ilmu yang paling penting untuk dipelajari, terutama sebelum kita masuk bulan Ramadan. Karena itu nanti menjadi daya dorong untuk jiwa dan raga kita, sekaligus menjadi daya tarik untuk kemudian kita melesat mendapatkan kemuliaan, mendapatkan makom yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah di bulan Ramadan ini. Kalau orang tidak paham ini, para jamaah, ya tidak ada ketertarikannya sedikit pun. Makanya cenderung orang yang tidak paham dengan fadilah Ramadan, dia akan biasa-biasa saja dengan bulan Ramadan itu. Sikapnya sikap dingin saja ke bulan Ramadan. Kenapa? Ya tidak ngerti harganya, nggak ngerti nilainya Ramadan. Dia tidak pernah paham dan tidak mau paham tentang fadilah-fadilah dari bulan Ramadan berikut amalan-amalan yang ada di dalamnya. Sering saya sampaikan dan pernah kita umpamakan, sama kayak orang ngasih emas batangan dengan pisang. Begitu kan? Dua-duanya warnanya kuning, sama-sama kuning. Dikasihin ke monyet. Mana yang diambil, Pak? Hah? Pisang, walaupun harganya 3.000 perak, 5.000 perak. Kenapa? Karena bagi monyet, ya, yang bernilai itu pisang. Ya. Adapun emas batangan yang kalau dirupiahkan mungkin bisa ratusan juta, bagi dia tidak menarik. Kenapa, Pak? Dia mah nggak paham ini apa ini. Ya, yang dia paham ya pisang itu. Dan begitu. Maka dia akan singkirkan itu emas batangan, dia akan antusias mengambil pisang. Ya. Taib para jamaah. Nah, begitulah. Ya. Gambarannya begitu, Pak. Kalau orang ini disodorin Ramadan sama Allah, tapi dia nggak ngerti nilainya Ramadan, ya enteng aja, biasa. Mau Ramadan kah, mau bukan Ramadan, tidak peduli. Dia ya dia dengan kelalaiannya, dengan dosa dan maksiatnya. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak ngerti nilainya Ramadan. Dan yang lebih naas lagi, tidak mau paham, tidak mau tahu tentang fadilah Ramadan. Maka coba antum perhatikan, para ulama kalau nulis risalah kitab tentang Ramadan, itu bab tentang keutamaan Ramadan pasti selalu di awal-awal pembahasan. Karena ini jadi daya dorong sekaligus jadi daya tarik supaya kaum muslimin itu melesat, meraih segala kemuliaan, ya segala keistimewaan dan keutamaan dari bulan Ramadan ini. Taib para jamaah, banyak sekali fadilah-fadilah dari bulan Ramadan, kemudian amalia-amalia yang ada di dalamnya. Satu saja kita akan sebutkan,
Bagaimana kemudian ibadah puasa, secara khusus puasa di bulan Ramadan itu bisa menjadikan dosa-dosa kita diampuni dan kita dibebaskan dari siksa neraka. Ini fadilah yang sangat besar. Puasa Ramadan menyebabkan kita diampuni dosa, dibebaskan dari siksa neraka. Kalau tidak ada fadilah lain kecuali fadilah ini sudah cukup menggiurkan bagi orang beriman. Kenapa? Karena semua orang butuh ampunan dari Allah. Siapa orangnya yang tidak butuh ampunan dari Allah? Sesungguhnya kalau dosa-dosa kita ini punya aroma, dan aroma dosa itu bau busuk, maka tidak ada seorang pun yang mau dekat-dekat dengan kita. Begitulah manusia kan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak salah dan dosanya. Dia bisa berulang-ulang kali jatuh ke lubang yang sama dalam dosa yang sama. Itulah manusia, zaluman jahula, sangat zalim, sangat jahil. Maka kita butuh yang namanya ampunan. Saat kita masih hidup, lebih-lebih nanti kalau kita sudah mati. Coba doa untuk orang yang mati yang tidak pernah dilepaskan oleh orang-orang yang hidup yang ada di sekitarnya. Doa apa? Ampunan. Semoga arwah fulan diampuni oleh Allah. Kan nggak ada Pak orang meninggal doanya, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah kepada si fulan. Nggak ada begitu kan? Sekitar dua ini saja. Ya Allah ampunkan segala dosa-dosanya, terima segala amal solehnya, selamatkan dia dari azab kubur, ya anugerahkan kepadanya nikmat kubur. Seputar itu saja. Artinya apa para jamaah? Yaitulah hakikatnya yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ampunan ini butuhkan. Ya kalau kita nggak dapat ampunan, mau kayak apa para jamaah? Ya. Kalau kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka Allah sodorkan kepada kita 1 bulan dari 12 bulan ini kesempatan emas, yang kemudian salah satu di antara fadilahnya yang sangat istimewa, dosa-dosa kita akan diampuni, kemudian kita akan dibebaskan dari siksa neraka. Ada banyak dalil tentang itu. Kita sebutkan di antaranya di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات." Apa kata Allah di ujung ayat? A'addallahu lahum magfiratan wa ajran 'azima. Sesungguhnya kaum muslimin dan muslimat, Allah menyebutkan ya, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, muslim, mukmin, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian qanitin, orang-orang yang taat. Qanitin, orang-orang yang taat, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wassadiqin wassadiqat, orang yang jujur, orang yang benar, laki-laki ataupun perempuan. Wassabirin, orang-orang yang sabar, laki-laki ataupun perempuan. Wal khashiina wal khashiat, orang-orang khusyuk, orang-orang yang bersedekah, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian di antaranya Allah sebutkan wassaimina wassaimat, orang-orang yang berpuasa, laki-laki atau perempuan. Wal hafizina furujahum, dan orang-orang yang menjaga kemaluan mereka, laki-laki atau perempuan. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, kemudian ahli zikir, laki-laki ataupun perempuan. Apa kata Allah? Allah telah mempersiapkan bagi mereka magfirah, ampunan dan pahala yang besar. Di antaranya shaimin, shaimat. Baik para jamaah yang dirahmati Allah,
Di dalam hadis juga banyak Nabi menyebutkan. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari juga ada di Sahih Muslim. Man shoma Ramadhana. Di satu redaksi disebutkan man qama Ramadhana. Di redaksi yang lain disebutkan man qama Lailatul Qadri. Kelanjutannya sama semua. Imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa Ramadan, di satu redaksi siapa yang qiyam di bulan Ramadan, di satu redaksi dikatakan siapa yang qiyam di Lailatul Qadar yang ada di bulan Ramadan, imanan dengan dasar iman, wahtisaban dengan dasar ihtisab, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu, insyaallah. Pensyarah Sunan At-Tirmidzi, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Muhammad Abdurrahman rahimahullahu taala, beliau menjelaskan tentang makna ihtisab. Wahtisaban yakni talaban lis-shawab minhu ta'ala. Yang dimaksud dengan ihtisab, kita siam, kita qiyam di Lailatul Qadar dengan iman dan ihtisab. Ihtisab itu maksudnya apa? Talaban lis-shawab minhu, yakni kita meminta pahala darinya kepada Allah. Atau sebagian menjelaskan ikhlasan, yakni dikerjakan dengan ikhlas. Atau dikatakan ba'isuhu ala shaum ma dzukira, pendorong atau motivasinya dia berpuasa itu adalah ikhlas karena Allah, lal khauf minan nas, bukan karena takut manusia. Bukan karena takut manusia. Takut saya kalau tidak puasa apa kata orang, apa kata dunia, kan begitu. Takut sama orang tua kalau anak, gitu ya. Kemudian walal istihya minhum, bukan juga karena malu terhadap mereka. Wala qasdus sum'ah, bukan juga karena maksud supaya didengar baik oleh manusia. Waria, juga bukan karena maksud pamer, ria ya dari manusia. Berarti ikhlas, hanya mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika dua syarat ini dipenuhi, imanan wahtisaban, maka barulah fadilahnya akan dia dapatkan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan baginya dosa-dosanya yang telah lalu. Imam Nawawi menjelaskan tentang ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Imam An-Nawawi, innal mukaffirat in sadafatis sayyi'at tamhuha idza kana saghair wa takhuffuha wa tukhaffiha. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Wa tukhaffifuha idza kanat kaba'ir wa illa takunu mujibatan li raf'id darajat fil jannat. Kata Imam An-Nawawi, amalan-amalan yang dapat menghapus dosa, semisal puasa tadi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu jika sadafat, jika ditemukan ya, jika dipertemukan dengan amal buruk, ya, ini amalan itu disebut di dalam nas, dia menggugurkan dosa, menghapuskan dosa. Maka kemudian jika bertemu dengan sayyi'at, ya, dengan keburukan, amal-amal buruk, maka kata Imam Nawawi, ya, kata Imam An-Nawawi, tamhuha idza kanat saghair, maka amal-amal yang kita kerjakan yang dinas oleh syariat, dia menghapuskan dosa-dosa. Jika dosanya kecil, maka menghapuskannya. Jika ini amalan-amalan penghapus dosa ini berhadapan, bertemu, bertabrakan dengan keburukan, dan keburukannya ini ternyata dosa-dosa kecil, maka amal-amal ini menghapuskannya. Hapus sudah. Wa tukhaffifuha idza kanat kaba'ir.
Namun hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kemudian ya amal-amal penghapus dosa ini ketika berhadapan bertemu dengan keburukannya berupa kabair, berupa dosa-dosa besar, maka dia tukhaffifuha, meringankan dosa-dosa besar ini. Tidak sampai menghapuskan, tapi dengan amalan-amalan ini meringankannya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Wa illa takunu mujibatan li raf'id darajat fil jannat. Namun jika tidak bertabrakan dengan amal-amal keburukan, maksudnya fulan yang mengerjakannya ini dia tidak punya dosa kecil, tidak punya dosa besar, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, amal-amal penghapus dosanya itu berubah fadilahnya menjadi raf'id darajat, mengangkat derajat dia di surga Allah nanti. Luar biasa nggak ini Pak? Nah itu ya. Dan saum itu penggugur dosa. Jadi kalau kemudian tabrakan dengan keburukan kita dan keburukannya berupa sogoir, terhapuskan. Kalau kita punya dosa besar, waliyadzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari dosa-dosa besar dan kecil. Kalau dosanya besar, maka meringankannya. Kalau orang itu saking mulianya, dia tidak punya dosa besar, tidak punya dosa kecil, maka amalan-amalan penggugur dosa itu akan mengangkat derajatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di hadis Nabi disebutkan, hadis ini sering kita dengar, ada di Sahih Muslim, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu, satu dengan yang lainnya. Kemudian ibadah Jumat, yang satu dengan ibadah Jumat yang berikutnya. Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya. Di satu redaksi dikatakan umroh satu dengan umroh berikutnya. Mukaffirat, itu menjadi penggugur dosa-dosa selama dosa besar itu dijauhi. Berarti kalau dosanya kecil, hapus. Kalau dosanya besar, kata Imam Nawawi, terkurangi, diringankan dengan amalan-amalan penggugur dosa ini. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penjelasan berikutnya dari Nabi bahwa ibadah puasa itu menggugurkan dosa, merupakan sebab kita mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah. Masih di riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-shadaqatu wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Perhatikan di sini. Keluarga, harta dan anak-anak yang dapat menjerumuskan seseorang kepada fitnah, ya, kepada maksiat. Maka kata Nabi, namun fitnah itu akan terhapus. Fitnah itu akan terhapus. Dengan apa? Pertama dengan sholat. Yang kedua dengan siam. Masya Allah. Segala kesalahan yang terjadi, fitnah yang terjadi antara kita di keluarga kita dengan harta kita terkait anak-anak kita, itu akan terhapuskan dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Puasa lagi-lagi disebut, ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Nah ini tentang puasa menggugurkan, menghapuskan dosa-dosa. Ibadah puasa juga para jamaah menjauhkan seseorang dari siksa api neraka. Kalau jauh dari siksa api neraka, maknanya dia berada di surga. Berarti dia dilindungi oleh Allah dari siksa api neraka, dibebaskan dari siksa api neraka. Kata Nabi SAW di dalam Sahih Bukhari juga Sahih Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nari sab'ina kharifan." Tidaklah seorang hamba yang puasa di jalan Allah
kecuali Allah akan jauhkan dia karena puasanya itu dari neraka sejauh 70 musim. Sejauh 70 musim. Sabda Nabi, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, 70 musim itu maksudnya perjalanan 70 tahun. Masya Allah. Jauh tidak perjalanan 70 tahun? Ya. Kalau antum berjalan, ini jalan kaki saja. Ya. Ada yang jalan kaki sampai Mekah itu berapa bulan, Pak? Yang suka viral itu, ada yang pakai sepeda, ada yang pakai motor, ada yang pakai jalan kaki saja dia. Ya bisa hitungan bulan gitu ya, atau 1 tahun misalkan berjalan kaki dari Indonesia 1 tahun. Kalau 70 tahun jauhnya kayak apa? Nah, kita dijauhkan dari api neraka itu sab'ina kharifan, 70 tahun perjalanan. Bagaimana kalau jalannya pakai pesawat yang melesat gitu ya? Luar biasa. Tidak disebutkan di sini perjalanannya pakai apa, tapi 70 tahunnya saja sudah panjang sekali. Berarti jauh sekali dari siksa api neraka. Kemudian di riwayat Imam Ahmad dari Jabir bin Abdullah dan Utsman bin Abil As radhiyallahu taala anhuma. Hadisnya sahih. Kata Nabi, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah perisai. Yastajinnu bihal abdu minan nar. Seorang hamba akan terlindungi, berperisai dengannya dari siksa api neraka. Jadi puasa itu perisai yang akan melindungi, yang akan menjaga dirinya dari siksa api neraka. Tameng atau perisai itu kan fungsinya untuk melindungi diri. Nah, kalau puasa itu dikatakan junnah, perisai, tameng, maka dia adalah tameng dari siksa api neraka. Kemudian hadirin jamaah dirahmati Allah, Nabi juga menyebutkan bahwa puasa di bulan Ramadan itu fadilahnya diantaranya adalah idkun minan nar. Kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Ya, di hadis yang lain riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah diterima dari jalan sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin." Ketika tiba awal malam bulan Ramadan, maka para setan wa maradatul jin dan juga para gembongnya itu dibelenggu. Kemudian apa? Wa ghulitqat abwabun nar, pintu-pintu neraka ditutup. Kemudian wa futihat abwabul jannah falam yufta minha babun, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dan dibukalah, ini mulai dari awal Ramadan ya, dibukalah pintu-pintu surga, falam yuglaq minha babun, tidak ada satupun pintu yang ditutup. Wa nada munadin, maka berserulah seorang penyeru. Apa yang diserukan? Ya bagiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, maka menghadaplah, teruskanlah kebaikanmu. Wa ya baghiyasyar, dan orang-orang yang bermaksud untuk berbuat buruk, aksir, berhenti kalian dari berbuat buruk. Walillahi utaqa'u minan nar, di sini poinnya. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah membebaskan orang-orang dari neraka. Wa dzalika fi kulli lailatin, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Jadi pada setiap malam ada orang-orang yang Allah bebaskan dari siksa api neraka di bulan Ramadan itu. Semoga kita termasuk yang di dalamnya. Orang-orang yang kemudian dengan ibadah puasa kita, dengan Ramadan kita mendapatkan idkun minan nar, termasuk daftar orang-orang yang dibebaskan dari siksa neraka. Sebetulnya hadis ini, para jamaah, ini membantah ya, hadis dhaif yang sering tersebar ketika masuk bulan Ramadan, yang katanya 10 pertama itu rahmat, 10 kedua
Magfirah 10 ketiga, idkun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Jadi Ramadan dibagi 3 ya, 10 pertama rahmat, 10 kedua magfirah, 10 ketiga barakallahu fikum idkun minan nar, dibebaskan dari siksa api neraka. Ya, hadis itu dhaif ya. Antum cek hadisnya dhaif. Ya, walaupun sebagian mengatakan kan ini untuk fadilah amal saja. Tapi para jamaah, tapi berseberangan dengan hadis sahih ini bahwa idkun minan nar itu wadzalika fi kulli lailah. Idkun minan nar itu setiap malam dari bulan Ramadan. Bahkan dari hadisnya jelas ya, idza kanat awwalu lailatin, itu bermula dari awal malam. Bermula dari awal malam sampai akhir malam dari bulan Ramadan, Allah kemudian membebaskan beberapa hambanya dari siksa api neraka setiap malam, setiap malamnya. Jadi bukan 10 terakhir saja, tapi setiap malam. Dan para jamaah itu juga yang kemudian sebagian ulama menyatakan Lailatul Qadar itu tidak menutup kemungkinan itu terjadi di awal malam bulan Ramadan. Karena kan tidak ada yang bisa memastikan kan kapannya, malam haknya itu kapan, ya kan? Ya, walaupun dari beberapa penjelasan Nabi keseringannya di 10 terakhir Ramadan, terutama di malam-malam ganjilnya. Tapi kan itu tidak menutup kemungkinan, karena itu bukan patokan pasti. Bukan patokan pasti, tapi Nabi sedang menyebutkan kebanyakannya Lailatul Qadar itu di 10 terakhir Ramadan, di malam-malam ganjilnya. Maka tidak menutup kemungkinan dia terjadi di awal malam Ramadan. Artinya hikmahnya di situ apa? Ya, kita itu kalau punya persiapan matang, akhirnya punya kesiapan, maka dari semenjak awal, dari semenjak malam pertama saja kita sudah gaspol. Ya. Artinya nanti biasanya kan ada sidang isbat dulu tuh. Sudah start aja para jam. Kalau misalkan dijadwalkan sidang isbat itu besok misalkan. Ya, sidang isbat besok akan diumumkan jam 7.00 WIB misalkan, waktu Indonesia Barat. Di kita kan WITA, waktu Indonesia Tengah, berarti di kita jam 8. Nah, sudah, kenapa tidak start aja dari maghrib itu kita sudah start, mungkin sudah mulai baca Quran, sudah mulai sedekah, ya, sudah mulai banyak zikir, pokoknya sudah mulai ini, sudah mulai dengan amaliyah Ramadan yang menjadi inti-inti amaliyah Ramadan. Wah, Ustaz ternyata besoknya lagi, ya enggak apa-apa, rugi enggak ya? Antum merasa rugi? Padahal anak udah mulai Ustaz Fatihah sudah. Ini udah Al-Baqarah, ini halaman 10 ini. Kenapa rugi? Kenapa rugi? Start dari itu. Kalau ternyata ternyata malam ini. Oh, kita sudah start dari maghrib. Sudah start dari maghrib. Ya. Ketika jam 8:30 mulai taraweh, kan biasanya ngumpul tuh habis isya. Gimana beritanya? Ya. Buka YouTube. Ya, live streaming dibuka tapi akhirnya scroll gitu. Dibukanya sebentar aja, akhirnya scroll, habis waktu para jamaah. Coba kalau dari maghrib sudah start aja ya, mulai melakukan amaliyah. Nanti mulai taraweh 8:30 atau jam 9 karena nunggu informasi sidang itsbat, alhamdulillah sudah 1 juz ya Allah, begitu. Nanti habis tarawehnya lanjut lagi. Itu baru malam pertama kita mungkin sudah bisa baca 2 juz, 3 juz gitu kan. Mudah-mudahan 1 pekan, 1 Jumat selesai 30 juz. Berarti 1 Ramadan berapa kali? Kalau 1 pekan 1 kali hatam, ya 4 kali. Kan begitu ya. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, pelajaran terakhir udah masuk belum? Baik, ini pelajaran terakhir saja. Jadi selain keutamaan Ramadan itu memberikan faidah bagi kita
diampuninya dosa-dosa kita, dibebaskannya kita dari siksa api neraka. Juga sekaligus ini keutamaan Ramadan itu sejatinya menjadi ajang uji integritas kita. Jujur nggak kita ini? Punya wibawa nggak kita ini? Karena gini, setiap muslim siapapun dia, ya pasti tidak ada yang ingin masuk neraka. Kalau ditanya orang diwawancarain, ya Pak KTP-nya apa? Oh Islam. Mau masuk neraka nggak? Jawabannya apa? Siapa yang mau? Nggak mau dong. Ya surga harga mati, gitu kan? Surga harga mati. Banyak kan orang begitu Pak. Kalau ditanya di akhirat kamu cita-citanya apa? Oh surga harga mati. Ya. Nggak ada yang mau masuk neraka, nggak ada sebetulnya. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, nih Ramadan ini disodorkan oleh Allah kepada kita, ya, supaya kita maksimalkan dengan sebaik-baiknya untuk meraih cita-cita kita itu. Yang katanya kita nggak mau masuk neraka, pengennya masuk surga. Ini Allah sodorkan nih peluang besarnya untuk mendapatkan percepatan limpahan pahala. Di antaranya adalah dibebaskan dari siksa api neraka. Tinggal kita konsisten enggak? Punya integritas enggak? Begitu kan? Ya. Apakah kita benar-benar memanfaatkan Ramadan itu sesuai dengan keinginan kita? Ya. Tentu jawabannya ada di dalam diri kita masing-masing. Ya. Kalau memang benar, ya biasanya orang itu sesuai dengan keinginannya, kan gitu Pak. Kalau orang itu punya keinginan, biasanya lahir batinnya akan dicocokkan dengan keinginannya. Ya. Ada orang jomblo misalnya. Orang jomblo pengennya apa biasanya? Nikah. Maka dia gelut itu, ya, tentang pernikahan itu. Mungkin dia pelajari fikih nikahnya, ya, fikih munakahat. Kemudian dia cari informasi, ya, menggali informasi dari jamaah masjid, dari temannya. Ada nggak kira-kira yang cocok dengan saya, begitu ya? Yang cocok mungkin banyak, tapi yang jadi masalah yang mau ada nggak, gitu kan? Kan begitu. Oh, pokoknya dia gali informasi karena dia ingin nikah ini. Dia kumpulkan bekal, ya, yang tidak pernah fitness jadi suka fitness, begitu kan? Kenapa? Ya nanti kalau nazar kan pede, gitu. Masya Allah. Pokoknya semua dipraktekkan. Demi apa? Demi mewujudkan keinginan. Begitu biasanya orang. Orang itu akan berjalan bersama dengan keinginannya. Nah, kalau untuk urusan dunia mungkin iya, klop, cocok. Orang menginginkan satu pencapaian dunia tertentu, dia akan berjalan sesuai dengan keinginannya, di jalur keinginannya. Tapi yang jadi masalah Pak, kalau kita punya keinginan untuk akhirat kita sering gak cocok. Ya kan? Ya kayak tadi kalau kita wawancarai setiap orang, mau surga enggak? Oh mau. Tapi coba cocokkan dengan prakteknya. Ternyata lahir batinnya justru cocoknya masuk neraka, kan begitu. Sholat enggak, diajak ngaji enggak mau, diajak sedekah kamu saja duluan, gitu kan. Hidupnya gak karu-karuan, berantakan. Ya. Sama agama tidak peduli, disodorkan Ramadan tidak peduli. Loh, Anda ini pengen surga apa pengen neraka sebetulnya? Nah itu para jamaah. Ini kan menjadi pertanyaan kita masing-masing. Kalau kita ingin surga, ya cocokkan jiwa raga kita dengan keinginan kita. Ya. Tarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajri 'alal yabas. Engkau menginginkan keselamatan dan kesuksesan, ya, tapi engkau tidak pernah meniti jalan-jalannya. Sesungguhnya bahtera itu tidak akan berlayar di daratan. Begitu para jamaah. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ini tahap awal untuk kita memompa semangat kita supaya punya ketertarikan, ketergiuran, ya, kepada bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.